everyone, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan, amin. Oke teman-teman, video kali ini aku mau sharing gimana caranya membuat lesson di Malaysia sebagai kita warga negara asing, atau apa aja syarat-syaratnya dan berapa biayanya. Oke, sebelum kita lanjut cerita, jangan lupa jempolnya mana, like-nya dulu dong untuk video ini, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe di bawah ini teman-teman. So, aku tunggu dulu dong kalian tekan tombol subscribe-nya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku mau cerita, aku itu sekarang tengah pembuatan lesson gitu. Jadi aku mau cerita nanti, ini ada bukunya. Jadi pertama aku mau buat lesson moto dulu. Sebenarnya mau buat lessonnya dua-dua, tapi karena sempat hari itu yang lockdown itu teman-teman, jadi aku cuma dengar ceramahnya yang moto gitu teman-teman. Jadi karena sudah terlalu lama lockdown ini, jadi nggak bisa lah aku ikut kursus kereta hari itu. Jadi lama-lama jadi malas aku lepas itu. Tapi setelah udah aku pikir-pikir lagi, nanti mungkin juga akan buat lesson kereta juga, karena memang wajib ya kan teman-teman. Ya dulunya sih aku nggak mikir ke sini, udah dari awal udah husbandku bilang ambil lesson ya. Jadi aku bilang kan ada kau, kan ada Grab. Nah, lama-lama malas kan. Nah, las-las sekarang sudah masa hamil mau buat lesson, nggak boleh buat lesson dan sangat menyesal, apalagi sudah ada anak. Kalau misalnya mau tiba-tiba klinik atau apa segala macam, paling susah teman-teman. Oke, lanjut deh ke ceritanya, nanti kepanjangan mami curhat. Oke, untuk lesson moto adalah lesson L dulu ya teman-teman. Jadi prosesnya adalah pertama kalian harus ikut kursus dulu, itu ceramah teman-teman. Itu ceramahnya hampir 1 hari, karena aku pergi dari jam 8 pagi sampai jam 5 baru balik ke rumah ya teman-teman. Nah, kalau di situ kursusnya dia cuma dengar ya apalah yang dalam buku ini sebagian gitu, yang tentang undang atau tentang gimana pengemudinya harus berbuat atau segala macamnya gitu ya teman-teman. Jadi itu wajib kita dengar ceramah itu selama 1 hari itu. Lepas itu baru kita pergi tes undang. Jadi apa yang kita sudah dengar, apa yang sudah kita baca di buku ini teman-teman, kalian akan dites atau di ujian gitu ya teman-teman, exam. Nah selepas itu untuk biayanya teman-teman, kalau untuk moto, biaya untuk motonya kalau masa saya bayar itu 800 teman-teman. Hah? Kok mahal kak? Kok mahal dek? Kok mahal bu? Jadi mahalnya karena kita itu warga negara asing. Jadi harga itu teman-teman berbeda, dan di mana-mana tempat pembuatan lesson pun semuanya berbeda ya teman-teman. Jadi saya itu sudah pergi ke tiga tempat, yang mana ada yang sampai 850, ada yang 900 karena warga asing. 850 satu kali itu untuk moto. Ada yang kalau kereta ada yang 1800 gitu, ada yang pokoknya beragam-ragam dari 3 tempat ini kota. Nah jadi aku memutuskan, karena ada husbandku punya teman atau temannya husbandku gitulah ya, temannya husbandku itu kasih tahu dia ada kawan. Nah, jadi kayak kita sekira macam agent gitu ya teman-teman. Jadi memang selama ini aku cari agent karena apa? Karena memudahkan gitu teman-teman. Jadi kita nggak susah-susah mau pergi, karena mereka juga sudah antar jemput kita. Jadi kita macam ada pertanyaan apa-apa yang kita misalnya kurang paham, lebih enak gitu kan, daripada langsung ke tempat orang itu yang nanyakan gitu ya teman-teman. Jadi setelah saya sudah menemukan agent itu, harga yang kami sepakati itu 800 ringgit ya teman-teman. Jadi itu untuk moto, dan untuk kereta dia 1.500 ringgit teman-teman. Jadi itu kesepakatan kami bersama, karena memang harganya dikasih segitu ya it's okay lah, karena lagian kita senang aja kan. Kalau misalnya kita mau tes atau apa, dia sudah antar jemput. Kalau dikira-kira untuk Grab pun sudah mahal gitu ya teman-teman.
Kalau mengharapkan suami antar memang nggak berharap, karena memang dia sangat sibuk kerja teman-teman. Oke, dan selanjutnya selepas tes undang, di situ akan kalian mendapatkan lesson L gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lulus tes undang, kalian akan mendapatkan lesson L. Nah, pertanyaannya, apakah Kak Saulina lulus tes undang? Sedih banget teman-teman, aku nggak lulus yang tes undang pertama, tapi aku akan tes undang lagi yang kedua gitu ya teman-teman. Itu nanti akan bayar lagi ekstra 50 ringgit teman-teman. Makanya teman-teman harus pandai-pandai. Yang namanya sudah mama disuruh pulanya baca-baca. Makin stres lah. Udahlah, kebetulan anakku pun di situ dalam 3 hari ini lagi sakit kan teman-teman. Jadi pikiran nggak ke situ lah gitu ya. Saya kurang 4 marka teman-teman baru bisa lulus. Oke, lanjut. Selepas sudah tes itu, nanti kalian sudah boleh bawa moto. Kalau misalnya kalian sudah pandai bawa moto ya, kalian paham lah ya. Mungkin yang di kampung sudah biasa tapi nggak ada lesson gitu ya kan. Tapi kalau misalnya belum ada lesson ya nggak bisa. Kalian boleh belajar. Kalian bisa bawa moto tapi tidak boleh bawa penumpang teman-teman. Kalau untuk lesson L ya. Nah, untuk lessonnya itu kalian akan ada stiker di belakang moto kalian. Jadi untuk kalau yang misalnya info lanjut apa segala macamnya yang tidak boleh dan yang boleh itu nanti kalian akan pelajari di sini teman-teman. Jadi nanti kalau Mami Huing cerita, video ini akan panjang. Nah, untuk juga habis nanti lesson L-nya, kalian mau ambil lesson P. Sebelum kalian dapat lesson P, kalian sudah pergi belajar ke lapangan, macam pergi belajar gitu sebelum kalian tes JPJ teman-teman. Jadi sebelum kalian dapatkan lesson P itu kalian akan tes JPJ. Setelah udah tes JPJ lulus, baru kalian bisa bawa motonya teman-teman. Nah, kalau untuk kereta pun prosedurnya hampir sama. Ya seperti harus kursus dulu. Cuman kalau misalnya kalian langsung gabung gitu ya ke teman-teman, kalau misalnya kalian langsung gabung memang 2 kali kursus tapi sekali tes undang. Cuman jawabannya itu ada 70 soal yang harus bisa kita jawab, itu aja. Jadi kalau misalnya kalau tes satu-satu gitu 50 soalan teman-teman. Jadi kalau misalnya satu sekalian gitu jadi 70 soalan gitu sih kalau menurut aku. Kalau kalian ada uang lebih ya sekalian aja dua-duanya ya teman-teman. Nah, nanti kayak Mami Huing menyesal jadi terpisah-pisah kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya berlangsung 2 ini kan kita sekali belajar gitu, sekali tes gitu. Kalau misalnya langsung kalau satu-satu ini ya itu jadinya kena belajar ulang lagi gitu ya kan. Oke deh, kayaknya habis deh pok-pek Mami Huing ini cerita-cerita. Jika ada pertanyaan kalian yang mungkin belum lengkap Mami buat di sini, kalian boleh komen di bawah dan kalian boleh share video ini ke sosial media yang kalian punya supaya banyak lagi orang tahu gimana cara membuat lesson dan apa syarat-syaratnya. Oh, aku lupa teman-teman. Syarat-syaratnya itu yang pertama sebelum mendaftar itu adalah kasih paspor ya teman-teman. Dan ada paspor ya, tapi memang maksudnya pasti kalian pun sudah tahu semua ya kan. Kalau misalnya paspor itu kalian boleh juga pakai paspor pekerja, karena ada kawanku juga yang masih bekerja udah buat lesson. Yang penting paspor original yang betul-betul masih ada permit ya teman-teman. Dan nggak kalau dibilang harus yang menikah, bukannya pekerja pun boleh. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Mami. Semoga kalian suka dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ya teman-teman untuk mendukung channel Mami Huing semakin berkembang. Oke teman-teman, see you my next video. I love you all.